Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umrah Abdul-Rifai, NIM H01230005, kelas A, Pendidikan Bahasa Inggris, Angkatan 23. Saya ingin menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perkembangan anak dalam dunia pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan bermakna bagi setiap siswa. Nah, prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan ada 8, yaitu prinsip kesatuan organisme, prinsip tempo dan irama perkembangan, prinsip pola perkembangan umum, prinsip interaksi, prinsip kematangan, prinsip pengembangan diri, prinsip diferensiasi dan integrasi, dan prinsip bimbingan yang sadar. Oke, yang pertama, prinsip kesatuan organisme. Prinsip ini menekankan bahwa anak bukanlah sekumpulan fungsi yang terpisah-pisah, fisik, kognitif, emosional, sosial, melainkan satu kesatuan utuh yang saling mempengaruhi. Perkembangan di satu area akan memengaruhi area lainnya secara signifikan. Implikasi dalam dunia pendidikan pada prinsip kesatuan organisme yaitu responsif terhadap kebutuhan individu dengan dukungan yang terpersonalisasi. Pendidik harus peka terhadap kebutuhan individu siswa, baik akademik maupun non-akademik. Jika seorang siswa mengalami kesulitan emosional seperti gangguan kecemasan atau depresi, hal ini dapat memengaruhi prestasinya di kelas. Pendidik perlu memberikan dukungan dan bantuan yang tepat, baik melalui konseling maupun modifikasi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan individu siswa. Selanjutnya, prinsip tempo dan irama perkembangan. Setiap anak memiliki kecepatan dan pola perkembangan yang unik. Ada anak yang cepat dalam memahami konsep matematika, sementara yang lain mungkin lebih unggul dalam seni atau olahraga. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan ini dan menghindari perbandingan yang tidak adil. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu penyesuaian waktu belajar dan jadwal yang beragam. Tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dengan kecepatan yang sama. Pendidik perlu memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk memahami materi tanpa merasa tertekan. Ini bisa berupa penyesuaian waktu pengerjaan tugas, pemberian waktu tambahan untuk pengerjaan ujian, atau penggunaan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk bekerja dengan kecepatan mereka sendiri. Selanjutnya, prinsip pola perkembangan umum. Meskipun tempo dan irama perkembangan berbeda, anak-anak pada usia tertentu umumnya menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Prinsip ini menjadi dasar untuk pembelajaran klasikal, di mana siswa dengan usia yang relatif sama dikelompokkan dalam satu kelas. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu pengelompokan fleksibel berdasarkan kemampuan. Pengelompokan siswa dapat dilakukan secara fleksibel berdasarkan kemampuan dan kebutuhan mereka dalam mata pelajaran tertentu. Pengelompokan ini dapat bersifat sementara dan disesuaikan dengan topik pembelajaran. Misalnya, siswa dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan membaca untuk kegiatan membaca intensif, atau berdasarkan kemampuan matematika untuk mengerjakan soal pemecahan masalah. Selanjutnya, prinsip interaksi. Perkembangan anak merupakan hasil interaksi dinamis antara faktor pembawaan atau genetik dan lingkungan. Potensi genetik anak dapat berkembang optimal jika didukung oleh lingkungan yang kaya stimulasi, baik di rumah maupun di sekolah. Lingkungan yang positif dan suportif berperan penting dalam memaksimalkan potensi genetik anak. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu pembelajaran berbasis aktivitas dan pengalaman. Pembelajaran berbasis aktivitas seperti proyek, permainan, dan eksperimen dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk aktif terlibat dan mengeksplorasi lingkungan belajar. Aktivitas ini membantu siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Nah, selanjutnya prinsip kematangan. Menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat perkembangan anak serta tingkatan pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kematangan anak. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu penyesuaian materi dan metode pembelajaran yang tepat. Guru perlu memilih materi yang sesuai dengan kemampuan siswa dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan efektif. Selanjutnya, prinsip pengembangan diri, memenuhi kebutuhan dasar dan dorongan untuk berkembang. Anak memiliki dua dorongan dasar, yaitu mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Mempertahankan diri seperti memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, istirahat, dan rasa aman.
mengembangkan diri seperti belajar, bermain, mengeksplorasi, dan berkreasi. Pendidik perlu memenuhi kedua kebutuhan ini untuk mendukung perkembangan holistik anak. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat. Siswa perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, proyek, maupun pembelajaran berbasis minat. Ini membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka dan menemukan jati diri mereka. Selanjutnya, prinsip diferensiasi dan integrasi. Seiring bertambahnya usia, perkembangan anak ditandai dengan diferensiasi atau memisahkan fungsi dan integrasi atau menyatukan fungsi. Bayi awalnya hanya mampu melakukan gerakan sederhana, namun sering waktu mereka dapat melakukan gerakan yang lebih kompleks dan terkoordinasi. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu pembelajaran bertahap dan progresif. Pembelajaran harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsep yang bersederhana dan kemudian berkembang ke konsep yang lebih kompleks. Guru perlu memastikan bahwa siswa memahami konsep dasar sebelum mempelajari konsep yang lebih lanjut. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip bimbingan yang sadar. Perkembangan anak tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga membutuhkan bimbingan yang terencana dari orang tua dan pendidik. Pendidik berperan aktif dalam memfasilitasi perkembangan anak dengan memberikan stimulasi, dukungan, dan bimbingan yang tepat. Dan implikasinya dalam dunia pendidikan yaitu kerjasama dengan orang tua dan pemangku kepentingan. Kerjasama dengan orang tua, konselor sekolah, dan tenaga profesional lainnya sangat penting untuk menciptakan konsistensi dalam membimbing perkembangan anak. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara berbagai pihak akan membantu untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi siswa. Nah, inilah prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan yang memiliki 8 prinsip. Semoga kalian semua dapat terbantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.